Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Grisa Nida, NIM 17080560669. Kali ini saya akan mempresentasikan materi interpolasi, khususnya interpolasi pada fungsi polinomial. Materi kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas metode numerik yang diampu oleh Bu Ariska Kurnia, MSc. Yang pertama, interpolasi. Interpolasi merupakan proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Interpolasi sendiri, khususnya yang berada pada fungsi polinomial, memiliki 4 jenis. Yang pertama yakni interpolasi linear, yang kedua interpolasi kuadrat, yang ketiga interpolasi Lagrange, dan yang keempat interpolasi Newton. Untuk yang pertama adalah interpolasi linear. Interpolasi linear atau yang bisa disebut juga dengan interpolasi lanjar adalah interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Misal, diberikan dua buah titik x0, y0, dan x1, y1. Polinom yang menginterpolasikan kedua titik tersebut adalah persamaan garis lurus yang berbentuk P1x sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurangi Y0 dibagi X1 dikurangi X0 dikali X dikurangi X0. Rumus tersebut merupakan rumus dari interpolasi linear sendiri. Untuk algoritma interpolasi linear, yang pertama harus dilakukan adalah yang pertama, menentukan dua titik yang akan dicari penyelesaian. Misal, titik P1 yang berada di X0 dan Y0 dan titik P2 yang ada di X1, Y1. Yang kedua, kita harus menentukan titik tengah dari kedua titik di atas yang dimisalkan dengan X. Yang ketiga, hitung nilai Y dengan rumus P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurangi Y0 dibagi X1 dikurangi X0 dikali X dikurangi X0. Dan yang terakhir adalah tampilkan nilai titik yang baru, yakni Q dalam kurung X, Y. Untuk yang selanjutnya adalah contoh dari soal interpolasi linear. Soalnya adalah jarak yang dibutuhkan sebuah kendaraan untuk berhenti adalah fungsi kecepatan. Data percobaan berikut ini menunjukkan hubungan antara kecepatan dan jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan. Dalam tabel ini dilihat bahwa kecepatannya mulai dari 10, 20, 30 hingga 70 dan jarak hentinya yakni 12, 21, 46 hingga 148. Perkiraan jarak henti yang dibutuhkan bagi sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 45 mil per jam. Maka untuk mencari nilai X atau untuk mencari kecepatan 45, kita memisalkan kecepatan sebagai X dan jarak henti sebagai Y. Kemudian masukkan X dan Y itu ke dalam rumus interpolasi linear, di mana F1 atau yang tadi bisa disebut dengan P1X sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0 dikali X1 dikurangi X0. Di sini F1 yang akan dicari adalah ketika nilai kecepatannya 45 dan Fx0-nya adalah angka 40. Kenapa angka 40? Karena angka yang mendekati dari 45 dari tabel di sini adalah 40. Kemudian untuk X1-nya kita ambil 50 karena setelah X0 yakni 40, yang selanjutnya yaitu 50 yang kita anggap sebagai X1, di mana Fx1-nya yakni jarak hentinya merupakan 90 dikurangi Fx0-nya yakni 65 dibagi
X1-nya adalah 50 dan X0-nya adalah 40. Kemudian dikalikan dengan X dikurangi X0. X0-nya yang tadi dicari adalah 45, dikurangi dengan X0-nya 40. Dari perhitungan tersebut ditemukan hasilnya yakni 77,5. Selanjutnya adalah interpolasi kuadrat. Interpolasi kuadrat sendiri adalah interpolasi 3 buah titik data atau polinom berderajat 2. Interpolasi kuadratik digunakan untuk mencari titik-titik antara 3 buah titik dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat. Misal, diberikan 3 buah titik data, yakni X0Y0, X1Y1, dan X2Y2. Polinom yang menginterpolasikan ketiga buah titik adalah polinom kuadrat yang bentuknya A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Kemudian, bentuk polinom ini akan kita ubah, akan kita substitusikan dan eliminasikan dengan polinom linier, yakni A0 ditambah A1X. Kemudian menghasilkan F2X sama dengan B0 ditambah B1 dikali X dikurangi X0 ditambah B2 dikali X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 dengan syarat B0 merupakan Fx0, B1 merupakan Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0 dan B2 merupakan Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 dikurangi X1 dikurangi Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0 yang kemudian dibagi lagi dengan X1 dikurangi X0. Untuk algoritma interpolasi kuadrat, kita memiliki 4 tahapan. Yang pertama yakni tentukan titik input yang akan diberi penyelesaiannya, misal titik P1, P2, dan P3. Yang kedua, tentukan titik tengah dari kedua titik di atas, misalkan X. Yang ketiga, hitung nilai Y dari titik yang dicari menggunakan rumus interpolasi kuadratik. Rumus ini sama seperti rumus sebelumnya. Yang keempat, tampilkan nilai titik yang baru X dan Y. Yang ketiga, interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange sendiri merupakan salah satu formula untuk interpolasi berselang tidak sama selain formula interpolasi Newton umum dan metode Aitken. Walaupun demikian, dapat pula digunakan untuk interpolasi berselang sama. Pada interpolasi Lagrange, pada orde n, nilai Y pada sebuah nilai X diperoleh dengan Y sama dengan N sigma 1 sama dengan 0 Li dikali Yi, di mana Li merupakan N Pi J sama dengan 0 serta J tidak boleh sama dengan I. X dikurangi Xj dibagi Xi dikurangi Xj. Algoritma interpolasi Lagrange sendiri merupakan satu, masukkan N, yakni X0, X1, X2 hingga Xn, serta Fx0, Fx1 hingga Fxn. Yang kedua, keluaran plug. Langkah-langkahnya, 1. Plug sama dengan 0 untuk I sama dengan 0, 1, 2, 3 hingga N. Faktor titik 2 sama dengan 1 untuk J sama dengan 0, 1, 2, 3 hingga N. Jika J I faktor titik koma sama dengan faktor star X min Xj dikurangi Xi dikurangi Xj. Plug titik 2 sama dengan plug plus faktor dikali F Xi.
Kekurangan dari interpolasi Lagrange sendiri terdapat dua, yakni yang pertama, jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi cukup besar. Yang kedua, bila jumlah titik meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan. Contoh soal interpolasi Lagrange sendiri yakni, dari fungsi y sama dengan fx diberikan 3 buah titik data dalam bentuk tabel, yakni x sama dengan 1, 4, dan 6, sedangkan y 1,5709, 1,5727, serta 1,5751. Tentukan f 3,5 dengan polinom Lagrange derajat 2, gunakan 5 angka benar. Polinom derajat 2, yakni yang dimaksud adalah n yang hingga 2. P2x sama dengan L0 dalam kurung x dikali Y0 ditambah L1x dikali Y1 ditambah L2x dikali Y2. Ini merupakan rumus dari interpolasi Lagrange sendiri, yang mana L0x diperoleh hasil 0,08333, L1x diperoleh hasil 1,0417, dan L2x diperoleh hasil negatif 0,12500. Sehingga P2 saat 3,5 diperoleh hasil 1,5723. Yang terakhir merupakan interpolasi Newton. Interpolasi Newton dibuat untuk mengatasi kelemahan dalam interpolasi Lagrange yang sebelumnya. Dengan interpolasi Newton, interpolasi yang dibentuk sebelumnya dapat dipakai untuk membuat interpolasi derajat yang semakin tinggi. Tahapan pembentukan polinom Newton bisa dilihat sesuai dengan gambar di PowerPoint. Nilai konstanta A0, A1, A2 hingga AN, atau mungkin ada sumber lain yang menyebutkan sebagai B0, B1, B2 hingga Bn, merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai masing-masing A0, yakni fx0, A1, fx1,x0, A2, fx2,x1,x0, hingga an sama dengan f dalam kurung xn, xn-1 hingga sampai x0. Dengan demikian, polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai satu frekuensi dengan rumus Pnx sama dengan Pn dikurangi 1 ditambah x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1 hingga x dikurangi xn negatif 1 dikali f xn, xn negatif 1 hingga x0. Yang kedua basis, di mana P0x sama dengan fx0. Algoritma interpolasi Newton sendiri bisa dicoba dalam MATLAB, yang mana function Newton di mana x sama titik 2 real, n integer, titik 2 real, titik koma, var i, k, titik 2 integer, hingga diteruskan pada algoritma yang paling akhir, yakni Newton titik 2 sama dengan jumlah titik koma n titik koma. Kelebihan interpolasi Newton.
Interpolasi Newton memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, karena polinom Newton dibentuk dengan menambahkan satu suku tunggal dengan polinom derajat yang lebih rendah, maka ini memudahkan perhitungan polinom derajat yang lebih tinggi dalam program yang sama. Yang kedua, penambahan suku-suku polinom secara beruntun dapat dijadikan kriteria untuk menentukan tercapainya titik berhenti. Dan yang ketiga, tabel selisih terbagi dapat dipakai berulang-ulang untuk memperhatikan nilai pada nilai X yang berlainan. Sebagai contohnya, bentuk polinom Newton derajat 1, 2, 3, dan 4 yang menghampiri fungsi f(x) sama dengan cos x di dalam selang 0,0 dan 4,0 dan jarak antar titik adalah 1,0. Lalu, taksirlah nilai fungsi di X sama dengan 2,5 dengan polinom Newton derajat 3. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita mencari masing-masing dari ST1, ST2, ST3, dan ST4. Di mana ST1 yang pada baris pertama ini diperoleh lewat hasil fx1,0 sama dengan fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0, yang mana hasilnya merupakan negatif 0,4597. Untuk ST1 pada baris kedua, kita menggunakan I1 dan I2. Untuk ST1 pada baris 3, kita menggunakan I2 dan I3. Lalu ST2. ST2 diperoleh dari hasil fx2 dikurangi fx2 di koma x1 dikurangi fx1, x0 dibagi x2 dikurangi x0, yang mana hasilnya merupakan negatif 0,2484. Hasil ini diperoleh dari pengurangan ST1 pada baris kedua dan ST1 pada baris pertama, kemudian dibagikan dengan X2 dan X0, yang mana X2-nya merupakan 2,0 dan X0-nya merupakan 0,0. Kemudian, kita bisa mencari taksiran nilai fungsi di X sama dengan 2,5 dengan polinom derajat 3. Polinom derajat 3 dapat ditentukan sesuai dengan gambar di atas. Gambar ini diperoleh dari hasil tabel sebelumnya, di mana 1,00 dikurangi 0,4597 dikali X dikurangi 0,0. Ini merupakan polinom derajat ke-1. Untuk polinom derajat ketiganya merupakan cos X, P3X sama dengan 1,00 dikurangi 0,4597 dikali X dikurangi 0,0 dikurangi 0,2484, yang mana ini dari ST2 dikali X dikurangi 0,0 dikali X dikurangi 1,0 ditambah 0,1466 dikali X dikurangi 0,0 dikali X dikurangi 1,0 dikali X dikurangi 2,0, yang mana hasilnya diperoleh negatif 0,8056. Untuk mencari nilai sejatinya atau galat hampiran yang paling besar, kita bisa menggunakan f2,5 sama dengan
cos 2,5, yakni tadi negatif 0,8011. Untuk mencari galetnya, kita bisa mengurangkan negatif 0,8011 dikurangi negatif 0,8056, yang hasilnya merupakan negatif 0,0045. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.